Halo, Shalom, saudara-saudara pemuda remaja baik Kristus. Semua sehat-sehat, bahagia. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Tema pada sore hari ini adalah mengikuti jejak Kristus. Tidak mudah, saudara, untuk mengikuti jejak Kristus, karena dituntut seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 yang mengatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara, untuk bisa mengikuti jejak Kristus, tentunya kita harus memiliki yang kita sebutkan ya karakter Kristus. Yang pertama adalah supaya kita bisa mengikuti jejak Kristus, kita harus memiliki kasih Kristus itu sendiri. Dengan memiliki kasih Kristus, orang bisa menjadi rendah hati. Orang yang rendah hati itu berarti tidak sombong. Dan orang yang rendah hati itu pasti disukai orang. Sama seperti Kristus disukai semua orang yang mengasihinya, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagaimana Kristus mengasihi dengan kasih yang sempurna, maka kita semua yang mengikuti jejak Kristus ya harus benar-benar memiliki kasih itu, dan kasih yang sempurna. Orang yang sudah memiliki kasih itu bisa menjadi baik terhadap semua orang, tidak memusuhi siapapun, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Tunjukkan bahwa kita memiliki kasih, sehingga seperti Kristus mengatakan, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang pernah ditanamkan Tuhan Yesus Kristus untuk membenci siapapun. Dan itulah salah satu jejak yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Dan yang kedua, saudara, kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang mengikuti jejak Kristus, mari kita melayani. Yesus Kristus melayani. Dia katakan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Beda. Melayani dengan dilayani beda. Melayani berarti memberikan sesuatu, baik itu tenaga, pikiran, atau mungkin pengorbanan. Sementara untuk dilayani berarti kita hanya menerima. Nah, kita sebagai pemuda remaja baik Kristus, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang memberi waktu kita untuk Tuhan, memberi pikiran kita untuk Tuhan, memberi bahkan seperti dalam Roma 12 dikatakan, supaya kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Sehingga dengan berkorban itu salah satu bentuk karakter Kristus, dan yang juga menjadi karakter semua umatnya yang percaya kepada Dia. Nah, puji Tuhan, setiap pengorbanan kita atau pemberian kita itu ada nilainya. Ada nilainya yang tentunya yang memberikan penilaian adalah surga.
Dalam hal ini nilainya tidak menurut ukuran pikiran manusia, tidak menurut kepintaran manusia, tetapi surgalah yang menilai. Itu sebabnya seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa dia hidup untuk Kristus, dan kalaupun mati dia beruntung. Karena apa? Karena dia sudah mendapat nilai yang begitu luar biasa, mahal, sehingga dia bisa mengungkapkan bahwa hidupnya itu untuk Kristus, dan kalaupun mati untungnya juga sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan untuk mengikuti jejak Kristus? Yang ketiga adalah marilah kita menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam semua aspek kehidupan kita. Untuk mencapai masa depan juga diawali dari hidup yang baik. Kalau hidup kalian masih amburadul dalam masa-masa pemuda remaja bagi Kristus, ya nanti selanjutnya akan rusak terus. Ini perlu diperhatikan, karena hidup kita ini harus berharga, ya. Artinya berharga itu, kalau seperti pepatah mengatakan, kalau harimau mati katanya meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gading. Nah, kalau orang mati meninggalkan apa? Tentunya harus meninggalkan nama baik, harum, sekalipun tubuh kita sudah jadi bau, dimakamkan di bawah tanah sana, tapi nama kita tetap harum, baik, dikenang orang lain. Sebagai pemuda remaja bagi Kristus, kalianlah yang menjadi pejuang-pejuang selanjutnya yang harus terus mempertahankan, yaitu jejak Kristus. Kami sebagai orang tua, atau semua orang tua pasti mengharapkan harus bisa mengikuti jejak yang baik. Jangan ikuti jejak yang tidak baik. Karena dalam dunia sekarang ini banyak karakter orang, bahkan perbuatan-perbuatan orang yang tidak baik. Anak-anak muda banyak yang terjun ke narkoba, ada yang seks bebas, dan ada berbagai perilaku-perilaku yang nakal lah, sangat banyak sekali. Kalau nggak hati-hati, bisa terbawa arus. Oleh karena itu tidak salah kalau kalian, atau tema pada sore hari ini, mengikuti jejak Yesus. Sudah sangat bagus. Ikutilah Tuhan Yesus, lakukan firman-Nya, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Kalian pasti menikmati dampak dari mengikuti jejak Yesus. Kalian diberkati di bumi, bahkan sampai nanti di surga. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi pemuda remaja bagi Kristus yang dikasihi Tuhan, yang dirindukan Tuhan, dan diharapkan Tuhan untuk terus bertahan mengikuti jejaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah pemuda remaja bagi Kristus yang mereka rindu mengikuti jejak-Mu dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Karena tidak ada Allah lain selain Engkau, dan tidak ada teladan yang terbaik, tidak ada pelayan yang terbaik, dan tidak ada kasih yang terbaik selain yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuntun, pimpin, bimbinglah pemuda remaja bagi Kristus untuk benar-benar mengikuti jejak-Mu ya Yesus. Sampai Yesus nanti datang, mereka tetap bertahan mengikuti Engkau. Sekalipun ada kesempatan atau peluang untuk berbuat dosa, melakukan kejahatan, tetapi dengan kehadiran-Mu Tuhan Yesus,
maka mereka bertahan di dalam kebenaran, bahkan sampai rela berkorban hanya untuk mempertahankan kebenaran itu. Kuatkan, teguhkan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Shalom.